Halo semua. Minggu ini bukan minggu yang ramai ya, minggu yang agak sepi bahkan. Bahkan saya akhirnya ngambil personal development budget ya, personal development. Jadi ada, kalau di 10up itu di tempat saya bekerja itu setiap karyawan itu dikasih 1.500 US dollar, jadi sekitar 20 juta setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali kita dapat 1.500, 6 bulan kemudian lagi dapat 1.500, dan itu dikumpulin gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk apapun, untuk pengembangan diri. Biasanya sih dipakai untuk online course, kita beli online course gitu ya. Kita juga bisa membeli waktu kita sendiri, jadi menambah waktu cuti ya, untuk belajar tentunya. Kalau misalnya kemarin saya ngambil, untuk minggu ini saya ngambil sekitar 8 jam untuk belajar PWA. PWA itu apa ya? Progressive Web Apps. Jadi memang itu adalah kelebihan di 10up ya, jadi cukup menarik. Saya biasanya pakai untuk itu, sempat juga saya pakai untuk les Inggris di IF. Saya juga pernah pakai untuk biaya ikut WordCamp gitu ya, jadi bisa dipakai untuk berbagai macam dan cukup menarik sih ya. Walaupun kalau WordCamp sih biasanya agak sedikit susah sih ya, maksudnya nggak selalu di-approve, tergantung untung-untungan. Lebih mudah di-approve untuk WordCamp kalau misalnya kita jadi pembicara di sana. Tapi kalau misalnya nggak jadi pembicara sih agak susah ya. Biasanya disarankan untuk menggunakan dana sendiri. Terus apa lagi? Oh iya, minggu ini ada yang menarik itu kan, sebenarnya ada launch website ya. Jadi launch, sebenarnya mini launch, karena yang di launch itu yang berubah redesign-nya itu cuman di halaman homepage-nya aja dari sebuah website. Ini dilakukan karena website-nya itu terlalu kompleks, halamannya itu terlalu banyak. Jadi kalau untuk meredesain seluruh website yang ada itu pasti membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit kan ya. Dan ini website yang lain juga masih terus jalan terus karena ini perusahaan cukup besar. Satu perusahaan ini mungkin punya sekitar 30-an website yang masing-masing itu kompleks dengan menggunakan satu tema yang sama, jadi satu network gitu ya. Dan ini kita redesainnya pelan-pelan. Jadi yang pertama untuk diredesain adalah homepage-nya aja, sebagai karena mereka juga ingin memperbarui desain yang ada di website mereka, tapi mereka untuk ngatur, untuk nge-launch semuanya sekaligus itu kan berat ya, karena komponennya tuh banyak sekali. Kalau saya bisa mungkin kasih gambaran, itu untuk custom blocks-nya aja, untuk Gutenberg custom blocks yang mereka bikin, itu ada sekitar mungkin 40-50 biji kali ya. Itu cuman custom blocks-nya aja, belum termasuk custom pattern, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali komponen yang ada di website ini, dan nggak mudah untuk meredesain semuanya ya. Jadi yang diputuskan adalah untuk meredesain yang homepage-nya aja, terus kita akan launch homepage tersebut. Ya ini menarik ya, karena satu buah website di WordPress itu kan susah ya untuk menggunakan dua tema yang berbeda gitu ya. Jadi ya oke lah. Yang yang lucu di launch ini adalah saya tuh ingetnya itu launch-nya itu jam 8:30 malam hari Senin. Jadi saya pagi hari sekitar jam 8, kan saya biasanya kalau hari Senin masih santai ya, nggak terlalu kerja pagi, kerjanya mungkin agak siang atau bahkan mulainya di malam hari gitu ya. Dan pagi-pagi jam 8-an saya ngobrol ke istri saya, nanti saya tuh kerjanya lebih awal gitu. Malam biasanya saya mulai kerja jam 9. Cuman karena ada launch jam 8:30, saya mungkin harus mulai kerja jam 8. Saya cerita ke istri saya kayak gitu. Dan itu sekitar jam 8 pagi ya. Terus kita ngobrol-ngobrol ya, nggak apa-apa lah, nanti diatur jadwal makan anak saya. Biasanya kan jam segitu ya, jam 8, setengah 8. Jam 8:20 pagi, alarm saya itu bunyi. Alarm notifikasi dari Google Calendar. Kok ada notifikasi? Saya buka. Waduh, launch-nya tuh bukan jam 8:30 malam, tapi jam 8:30 pagi. Jadi saya ngomong ke istri saya, waduh, ternyata pagi gitu ya. Sebenarnya saya nggak harus ikutan sih, tapi ya diharapkan untuk hadir gitu ya. Karena saya bukan yang tech lead di project tersebut, jadi ya
Saya cuma sebagai backup ya untuk back end. Jadi ya saya langsung cepet-cepet ke kantor, terus untungnya pas ya jam setengah 9 online meeting, saya ikut meeting juga di sana. Kita meeting sekitar 30 menit untuk nge-setup semuanya. Dan bisa dibilang cukup lancar sih ya. Walaupun ada beberapa isu, tapi ya bisa dibilang launch-nya sendiri nggak terlalu bermasalah. Yang ada satu isu yang menarik itu saya cek waktu websitenya launch, saya kan kita kan semua kan ngecek bareng kan ya. Saya cek, waduh kok halaman untuk hero image, jadi kan menggunakan slider ya di depan di websitenya untuk halaman homepage-nya. Salah satu gambar di homepage itu menggunakan gambar yang gede banget, yang kayaknya raw dari kamera atau gimana. Ukurannya 30 mega. Jadi websitenya itu ketika dibuka itu lemot. Padahal itu website sehari sebelumnya itu sudah dicek semua dan sudah di-approve oleh berbagai pihak ya, bidang QA, bukan hanya QA dari pihaknya dari perusahaan saya, dari web developernya, tapi juga dari perusahaannya mereka yang punya tim tag-nya juga gitu. Ternyata salah satu editornya itu menganggap gambarnya itu kurang pas gitu ya, dan dia ngupload gambar baru di situ kemarin. Bukan editornya, malah satu direksinya kayaknya mengganti gambar itu, dan gambarnya itu nggak di-resize dengan baik ya, jadi langsung di-upload aja. Jadi gambarnya salah satunya itu menggunakan gambar 34 megabyte kalau nggak salah. Jadi ya wow gitu lah. Langsung setelah di launch kita melihat itu, terus kita langsung resize dan kita upload ulang gambarnya. Dan ya sementara sih semoga aman ya kayaknya, karena ini sebenarnya cukup kompleks ya dari segi teknikalnya. Itu menggunakan dua buah tema yang berbeda di satu WordPress, itu cukup rumit sebenarnya. Apalagi ya kayaknya cuman itu ya minggu ini. Minggu ini juga yang sedih itu minggu depan saya nggak bisa ikut onsite. Jadi kan ada klien baru yang sedang tahap desain dan tahap ngobrol dengan klien yang dibutuhkan apa aja. Dan minggu depan itu teman-teman semua, karena yang berlokasi di US tentunya, itu mau ke onsite. Onsite itu datang ke perusahaannya. Jadi mereka ke sana ketemu dengan timnya secara langsung, ngobrol-ngobrol secara langsung, mungkin makan malam bareng gitu ya. Jadi biasanya sih onsite tuh cukup asik ya, jadi bisa mempererat hubungan juga ya. Kalau tapi sayangnya saya nggak bisa ikut ya, karena saya kan ada di Indonesia. Padahal ya cukup asik juga sih ya, dibiayai kantor dan dibiayai oleh klien untuk terbang ke sana gitu ya. Teman-teman dari berbagai negara bagian di Amerika ngumpul jadi satu. Tapi ya itu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.